Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi nih sama Ibu Kasturi. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai koordinat kartesius. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada materi koordinat kartesius, yang pertama itu memahami maksud dari koordinat kartesius, mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius, dan menyelesaikan soal-soal konseptual yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang kartesius. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu koordinat kartesius? Nah, koordinat kartesius adalah letak suatu titik objek yang ditulis dengan x, y. Nah, ada yang tahu nggak sih apa saja manfaat koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama dia bermanfaat pada radar. Terus yang kedua dalam hal penerbangan. Yang ketiga bermanfaat untuk denah. Yang keempat dia bermanfaat untuk peta dan masih banyak lagi. Nah, ayo perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Nah, sumbu X itu secara horizontal. Jadi, yang mana sih yang sumbu X? Nah, itu sumbu X-nya. Kemudian, sumbu Y itu ditandai yang secara vertikal. Mana sih dia? Nah, sumbu Y muncul. Nah, kemudian, apa itu titik apsis dan titik ordinat? Nah, bisa dilihat bahwa X itu ditandai sebagai apsis atau sumbu X. Nah, sedangkan Y itu disebut ordinat atau sumbu Y. Atau titik koordinat dapat ditulis dengan X, Y. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang bidang kartesius itu terbagi menjadi 4 wilayah yang disebut dengan kuadran. Nah, di kuadran pertama di mana nilai X positif dan Y-nya itu positif. Kemudian di kuadran kedua nilai X-nya itu negatif dan nilai Y-nya itu positif. Di kuadran ketiga, nilai X dan Y itu negatif. Sedangkan untuk kuadran keempat, nilai X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan contoh. Di sini kita belajar sambil bermain ya. Nah, ini contohnya bisa diperhatikan bahwa petunjuknya itu gunakan tombol arah di bawah ini untuk menggerakkan titik A. Nah, ini tombol arahnya yang ini bisa dilihat. Nah, di sini kita mampu mengetahui titik tersebut berada di kuadran keberapa. Misalnya titik 2,4 itu terletak pada kuadran keberapa sih? Nah, bisa kita sama-sama simak di sini. Titik 2,4. Nah, ternyata titik 2,4 itu berada di kuadran pertama. Nah, kemudian titik 4,-4 itu terletak di kuadran keberapa sih? Kita bisa coba, sama-sama coba. Titik. Ternyata titik 4,-4 itu terletak pada kuadran keempat. Kemudian untuk min 2, itu terletak di kuadran keberapa sih? Bisa kita sama-sama coba lagi. Min 2,2. Nah, ternyata titik min 2, itu terletak pada kuadran ketiga. Kemudian kita identifikasi nih yang terakhir, titik min 2,8 terletak di kuadran keberapa sih? Ayo kita sama-sama coba. Min 2,8. Nah, sudah sangat terlihat dengan jelas bahwa titik min 2,8 itu terletak pada kuadran kedua. Nah, untuk bisa kalian mencoba lagi di rumah, Ibu akan mencantumkan ini di linknya itu di deskripsi box. Nanti Ibu cantumkan biar kalian bisa sama-sama mencoba. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi jarak titik terhadap sumbu X dan Y. Nah, di mana jarak titik terhadap sumbu X itu ambil nilai yang Y positif. Nah, terus jarak titik terhadap sumbu Y ambil nilai X-nya yang positif. Diberikan titik A di mana koordinatnya itu min 4, min 3. Nah, jarak titik A terhadap sumbu X itu sama dengan 3. Nah, jarak titik terhadap sumbu X, karena ditanya jarak titik terhadap sumbu X,
kita ambil nilai Y-nya yang positif. Karena Y-nya itu bernilai 3, berarti jarak titik A terhadap sumbu X adalah 3. Nah, kemudian jarak titik A terhadap sumbu Y. Kalau jarak titik A terhadap sumbu Y, ambil nilai X-nya yang positif, berarti 4. Jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 4. Mari belajar sambil bermain bersama-sama ya. Di sini ada ilustrasi yang akan Ibu tampilkan. Nah, ada contohnya itu disuruh tentukan target dari 7,-1. Jadi kita gerakan. Ini ada digerakkan saja 7,-1. Nah, dan di sini disuruh mencapai target 7,1. Jadinya kita tinggal gerakan. Nah, sudah selesai. Nah, ayo kita belajar dan bermain lagi. Ini bisa diperhatikan. Pertama-tama petunjuknya terlebih dahulu, diklik. Nah, tekan tombol mulai untuk memulai permainan. Nah, kemudian tekan selanjutnya, di mana masukkan koordinat Dragon Ball sesuai warna pada kotak yang diberikan. Terus kemudian tekan tombol cari untuk mengecek jawaban kamu. Tekan tombol mulai ya. Nah, kita sembunyikan petunjuknya. Kita mulai. Kata mulai tadi, kemudian di sini kan dicari koordinat Dragon Ball yang merah. Kita lihat bahwa titiknya berada di 2,-2. Berarti kita tulis di sini 2,-2 dicari. Nah, benar. Terus klik lanjut. Koordinat titik kuning di sini -3, -2. Kita klik lagi seperti saat itu. Kita klik lagi. Di situ -3, -3,2. Cari apakah benar. Nah, benar. Kita langsung ke soal terakhir. Yang biru itu terletak pada 2,2. Nah, kita sudah berhasil. Nah, untuk yang ini geserlah titik A sehingga terletak pada koordinat -5,5. Kan sudah benar, kita langsung klik soal yang baru. Geserlah titik A sehingga terletak pada koordinat 0,4. Kita geser nih 0,4. Jadi di sini dicek apakah dia benar. Nah, benar. Kemudian kita klik lagi soal yang baru nih. Geserlah titik A sehingga terletak pada 1,5. 1,5. Ini kan. Nah, kita cek. Nah, benar. Tinggal di klik soal baru. Kalau ingin latihan-latihan 5,3 lagi nih. Kita gerakin 5,3. Oke, tinggal dicek. Nah, benar. Nah, untuk yang mau coba, Ibu akan cantumkan di deskripsi grup biar kalian semua bisa mencoba memasukkan nilainya di sini. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas. Bisa anak-anak lihat di sini tugasnya ya. Ibu akan berikan tugas untuk kalian. Bisa diperhatikan di sini. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.